Mohon KM untuk memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran, berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Sikap diri bisa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bapak dapat masuk kembali ke kelas 12 IPS 1. Tapi sebelum itu Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siap, sakit Pak. Septi kenapa? Sakit Pak. Oh, sakit. Oke. Semoga Septi diberikan kesehatan supaya bisa kembali lagi di kelas ini untuk belajar bersama. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita di sini bisa masuk karena kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Nah, tapi sebelum itu tolong untuk dipersiapkan alat tulisnya, tolong untuk dipersiapkan bukunya dan semuanya harus sudah siap untuk belajar. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang globalisasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi di sini ada 4 dan Bapak akan turunkan menjadi 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengaitkan realitas yang terjadi pada video dengan bentuk globalisasi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh globalisasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan masalah yang muncul akibat globalisasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan atas hasil diskusi dengan rasa percaya diri. Tapi sebelum itu Bapak ingin menyampaikan salah satu pepatah Arab yang mengatakan ada manjada wajada. Dan artinya apa? Bisa kamu lihat. Yang penting adalah siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan hasil. Jadi ya, selanjutnya ada yang masih ingat materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Saya Pak. Apa? Silakan. Materi tentang perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial? Ada yang tahu? Dilihat di Perubahan yang terjadi pada lembaga sosial di masyarakat, Pak. Oke, bagus dilihat di. Ada lagi? Nah, Bapak akan menampilkan video tentang perubahan sosial dan kalian nanti harus menanggapi. Apa sih video yang Bapak tampilkan ini, kaitannya apa dengan video yang Bapak tampilkan? Ini adalah video tentang perkembangan industri e-commerce. E-commerce itu sendiri adalah salah satu produk atau salah satu contoh dari globalisasi ekonomi. Karena memang kita ketahui bersama bahwa globalisasi itu atau dalam globalisasi ekonomi itu salah satu bentuknya e-commerce atau yang sering kita gunakan adalah aplikasi belanja. Salah satunya apa yang kalian tahu? Apa? Shopee. Ada apa lagi? Ada. Nah, sekarang Bapak ingin tanyakan kepada kalian, apa sih kaitan video ini dengan materi pembelajaran kali ini? Ada yang bisa? Adriano? Karena kalau belanja di shop lebih murah harganya Pak. Lebih murah harganya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Karena di Indonesia banyak yang suka belanja. Nah, karena di Indonesia suka banyak belanja karena barangnya lebih murah. Nah, oke. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan tentang materi yang lebih lanjut. Bapak ingin sampaikan, ada apa aja sih globalisasi dalam bidang masyarakat kita? Nah, silakan dibaca. Minta tolong Teja. Globalisasi bagi global masyarakat terdapat di berbagai bidang yang diantaranya adalah bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, bidang pendidikan, bidang informasi dan komunikasi. Nah, tadi Teja sudah menjelaskan bahwa ternyata ada 5 dari globalisasi masyarakat
yang terdapat dalam bidang-bidang masyarakat kita. Ada ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, bidang informasi dan komunikasi. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan atau membagikan kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Sekarang silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Tolong diperhatikan, Bapak sudah membagi kelompok sesuai dengan temanya masing-masing. Kali ini Bapak akan menugaskan tentang kalian, setiap kelompok itu harus memunculkan salah satu masalah atau isu yang bisa diangkat, kemudian dari isu tersebut dituangkan ke dalam lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak berikan ini. Nanti dituliskan di sini hasil jawabannya, dan setelah kalian diskusi dan dituliskan hasil jawabannya, nanti akan presentasi. Jadi kalian harus mengangkat masalah atau isu yang berkaitan dengan globalisasi di berbagai bidang. Tadi ada 5 bidang ya. Nah, silakan kalian bisa memanfaatkan buku, bisa memanfaatkan HP, atau bisa memanfaatkan internet yang ada di HP kalian masing-masing. Jadi kalian bisa mengeksplor informasi dari manapun. Silahkan langsung diskusinya dimulai. Bapak berikan waktu kurang lebih 20 menit. Sekarang. Silakan ada yang ingin bertanya untuk kelompok globalisasi ekonomi. Ada yang bertanya? Ya, globalisasi budaya, silakan bertanya. Tadi isunya mengenai AMDAL. Bapak ingin menyampaikan sedikit tentang AMDAL. AMDAL itu adalah kaitannya ya dengan mata pelajaran geografi. Karena sosiologi dan geografi juga ada kaitannya. Apa sih AMDAL itu? AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi setiap pembangunan yang diakibatkan oleh globalisasi ekonomi itu harus ada analisis mengenai dampak lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan. Silakan, ada yang ingin bertanya tentang globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi. Nah, silakan. Solusinya dengan meningkatkan SDM, analisis AMDAL dalam pembangunan pabrik menggunakan produk-produk lokal. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Kita berikan aplaus presentasi
politik. Sebelum kita ke sosial globalisasi di bidang politik. Globalisasi pada bidang politik, demokratisasi, dampak positifnya kita bisa memilih langsung pemimpin melalui pemilu. Masalahnya yang ingin bertanya tentang globalisasi politik, ya silakan. Apakah salah yang sudah terjadi globalisasi di bidang politik? Nah, masalah yang muncul. Jadi ada isu-isu apa tadi Bapak lihat? Banyak perpecahan, Oke. karena kekuatan perebutan. Ini presentasi dari kelompok 2 yaitu globalisasi politik. Kita beri aplaus globalisasi. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga contohnya berkaitan dengan video yang Bapak tampilkan sebelumnya ya, yaitu contoh dari globalisasi positif kita. Tarian-tarian tradisional bisa tampil di luar negeri, bahkan sampai ke Eropa. Ditampilkan oleh siapa? Siswa pelajar SMA. Nah, semoga SMA 2 juga nanti bisa gitu ya, mewakili tingkat nasional ke luar negeri. Setelah hasil diskusi, mohon untuk dikumpulkan LKPD-nya yang tadi hasil kalian mengerjakan. Perwakilan kelompok silakan ke depan. Tadi hasil diskusi yang sudah kita lakukan, kalian juga sudah mengangkat atau mengambil masalah dan mencari solusi dari diskusi yang kalian lakukan. Tapi sebelum itu, Bapak ingin memberikan evaluasi. Evaluasinya di mana? Silakan kamu kerjakan yang ada di buku soal di halaman 36. Di sana ada uji kompetensi 1 tentang globalisasi. Nah, ini untuk nilai evaluasi kalian. Ya, silahkan langsung kalian kerjakan, tapi ini tugas individu. Kerjakan evaluasinya. Tadi dijadikan sebagai nilai pengetahuan dan sifatnya individu. Bagi nanti yang hasil dari evaluasi di sini mendapatkan nilai yang kurang baik ya atau tidak melewati KKM, akan diberikan remedial dan juga penghargaan. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin minta kalian untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini? Silakan. Ya, silakan Rafi. Menurut saya globalisasi itu banyak sekali dampaknya bagi kehidupan kita. Ya. Bisa juga bermanfaat, bisa juga membuat kesal. Oke, nah itu oleh Rafi dan juga Sri. Tapi Bapak akan menyimpulkan secara keseluruhan bahwa hari ini pembelajaran globalisasi di berbagai bidang ada 5 bidang yang terdampak dari globalisasi. Yang pertama globalisasi ada bidang ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga politik, yang keempat informasi komunikasi, dan terakhir globalisasi pendidikan. Nah, itu kelima bidang ini adalah hal-hal yang memang terdampak dari adanya globalisasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari materi tentang ketimpangan sosial. Siap ya? Siap. Tapi sebelum itu, silakan KM untuk ditutup dan diakhiri pembelajaran dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Sikap berdiri. Misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita selesai belajar ya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Aplaus untuk kita semua.